berita beredar bahwa waktu sholat kita di Indonesia lebih cepat 8 menit. Bagaimana agar kita terhindar dari syah tidaknya sholat kita? Karena waktu yang sudah masuk atau belum. Ini terkait dengan penetapan waktu sholat, Ustaz. Seperti subuh, Ustaz. Kan ada 20 derajat di bawah garis khatulistiwa. Ya, Ini, saya ngerti. ya itu bagaimana menyikapinya ini, Ustaz ya? Baik. Ini masalah sudah 20 tahun yang lalu sebenarnya. Tiba-tiba diangkat lagi. Kawan-kawan kita sempat diskusi dengan para masai yang ada di Saudi Arabia. Bahkan mereka bertanya langsung kepada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pada waktu itu masih hidup. Ya, jadi masalah penetapan sholat ini termasuk amal jama'i, amal yang diatur oleh negara. Negara alhamdulillah sudah mengatur masalah ini. Ya, sudah ada tim ahli, tim tim isbat, ya. Baik penetapan waktu sholat maupun penetapan puasa. Udah ada timnya. Kalau seandainya ada kasus salah, itu nggak selamanya. Saya ulangi, kalau seandainya ada kasus salah, itu nggak setiap hari. Ada di mana-mana, ada di suatu hari, punya nggak tepat. Jadi bukan sepanjang masa, bukan. Seandainya ada kasus bukan sepanjang masa, ada beberapa waktu yang memang keliru. Nah, itu pun sudah dijawab oleh para pakar, para ahli. Karena apa? Penglihatan ru'ya matahari tidak semudah di masa Nabi di padang gurun pasir. Kemudian juga bias-bias cahayanya juga luar biasa dengan pantulan-pantulan kaca di negeri kita. Nggak sama kayak di masa Nabi yang hanya padang pasir. Ya, kayak kasus Ru'yatul Hilal warga Cakung. Itu para ahli mempertanyakan kenapa di tempat lain nggak kelihatan, di Cakung bisa kelihatan. Sehingga masyarakat Cakung tuh kadang lebaran duluan. Gitu. Wilayah Jakarta nggak ada yang lebaran, Cakung lebaran. Alasannya apa? Dia udah lihat hilal duluan. Nah, ini jadi kacau. Makanya dalam suatu amal yang sifatnya satu negeri itu udah diatur oleh negara. Sehingga dulu salah seorang dai di Indonesia di masjid Masjidil Haram itu tanya langsung pada Syekh Utsaimin, ya Syekh, bolehkah kita berpedoman kepada jadwal sholat yang ada? Boleh. Ketika udah disepakati. Jadi jangan sampai ada kerancuan. Bahkan belum lama dulu saya menasihati seorang imam. Dia habis sholat subuh, ya kan, pulang di rumah sholat subuh lagi. Saya tanya, kenapa kamu sholat subuh lagi? Sholat subuh saya di masjid nggak sah. Karena saya kerjakan semata-mata karena ditunjuk jadi imam. Ini jadi rancu. Dan jamaah begitu tahu, sebagiannya sholat subuh lagi di rumah. Menganggap sholat subuh di masjid nggak sah. Bahkan ada seorang dai ceramah di internet, ya, dia bilang, saya kalau sahur orang-orang udah berhenti, saya walaupun azan tetap makan karena waktu sholat sekarang ini kecepatan. Ini jadi rancu. Seolah-olah setiap subuh cepat semua, kecepatan semua. Padahal yang ditanyakan oleh penanya masalah kecepatan itu tidak setiap waktu, hanya sebagian waktu tertentu saja pas waktu itu diukur. Itu pun kalau seandainya terjadi, ini kesalahan yang dimaafkan. Karena tidak semua orang mengerti tentang masalah fajar sidik dan fajar kadzib. Gitu. Nah, jadi saran saya jangan terlalu goncang dengan pendapat-pendapat yang seperti ini. Ikuti jamaah kaum muslimin yang ada. Bagi pengurus masjid, kalau seandainya dia mau melambatkan qomatnya, ini lebih baik memang. Saya ulangi, kalau pengurus masjid mau melambatkan, misalkan biasa dia jedahnya 10 menit, ditambah jadi 15 menit, itu lebih bagus. Ya, saya ulangi, kalau dia mau jedah qomatnya 15 menit atau 20 menit, itu lebih bagus. Tapi tetap jangan terkecoh dengan pendapat pribadi ini kasus sholat subuh. Ini sudah 20 tahun yang lalu. Nanti saya WA ke Pak Ipan, risalah masalah ini. Ya, Pak Ipan. Ingatin, ya saya ada risalahnya kok. Oh, baik Ustaz.
Sangat Nanti bermanfaat Ustadz, karena ya, sekarang lagi ramai, apalagi disuarakan oleh salah satu ormas Islam yang termasuk besar, ya, seminar segala. iya, Jadi dia mendeklarasikan 8 menit kita kecepatan. Nah, ini jadi berpengaruh terhadap kaum muslimin Ustadz. iya. Karena Jadi orang udah apa namanya, udah nggak makan, ini ajan masih makan, katanya ajannya kecepatan yang ada di Indonesia. Jadi orang jadi rancu, jadi rusak gitu. Nanti saya kasih risalahnya. ya, Taib Ustadz, karena bisa dia alasannya saya mengikuti ormas yang saya percaya gitu. Pemerintah Nah, saya udah nggak percaya. Nah, itu stigma seperti itu Ustadz yang kita khawatirkan, jadi perbedaan waktu sahurnya, waktu imsaknya mereka itu berbeda karena ikut ormas ini Ustadz. iya, sebenarnya pemerintah dalam masalah ibadah hakikatnya ngikut ormas juga gitu. Jadi pemerintah, jadi begini, perhatikan baik-baik, saya ulangi, mengikuti pemerintah itu bukan mutlak semua kebijakan pemerintah kita ikuti, tidak. Penyimpangan pemerintah kita nggak ikuti. Pemerintah melindungi koruptor kita nggak ngikuti. Pemerintah memerangi kaum muslimin, nembak mati kaum muslimin di jalan tol itu kita nggak terima. Tapi soal ibadah, pemerintah memang menyerahkan kepada ormas terpercaya, pakar-pakar, gitu. Dan mereka memang orang-orang yang ahli di bidangnya, masalah apa namanya, falakiyah ini. Serius, saya tanya langsung kepada MUI, teman-teman di MUI, ini serius. Mereka observasinya juga serius. Mereka bikin tim ahlinya juga serius. Gitu. Nggak boleh kita tuduh-tuduh sembarangan. Gitu. Nah, tolong yang sudah disepakati ini, yang ulama juga sudah membolehkan mengikuti jadwal salat, jangan dibikin rancu. Dan ini sudah 20 tahun yang lalu, Pak Ipan. Ya. Ya. Taib. Cukup ya. Ya, syukur Ustadz. Jazakallah khair. Mungkin